awasin ntar jatuh. Kalau suntik curi ini sekarang ini pas sekali pakai. Ya dulu ya. Iya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Dr. Kava Zainal MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah strategi pembelajaran SD dan teman-teman mahasiswa yang sedang berbahagia. Kamu lagi sedih, Pak? Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di perkuliahan ini pada pagi yang cerah ini. Pada diskusi kali ini kita akan membahas topik model pembelajaran PBL, PJBL, dan Discovery Learning. Saya Faris Nova Ramadan sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, kemudian Putri Nisa Maryam, Raffi Gusti Herman, dan Rahadatul Tanami. Tanpa memperpanjang kalimat, pemateri pertama dipersilakan kepada Rahadatul Tanami, kepada Alda dipersilakan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang PBL atau Problem Based Learning. PBL adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mampu dalam menyelesaikan masalah serta memiliki kesempatan berpartisipasi dalam tim. PBL ini pertama kali dikembangkan oleh Howard Barrow awal tahun 1970 di Universitas RMI Master. Jadi PBL tersebut merupakan satu model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Pembelajaran yang mengajarkan kepada siswa mengenai suatu masalah dunia nyata untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pada pemecahan masalah yang dapat memberikan potensi belajar aktif pada siswa di samping siswa akan memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pembelajaran. Yang kedua mengenai karakteristik PBL. Menurut Aris Limin, metode pembelajaran Problem Based Learning memiliki beberapa karakteristik khas, yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik. Artinya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran fokus utama adalah di peserta didik. Peserta didik diharapkan lebih aktif dalam belajar, hanya dan praktek langsung. Yang kedua fokus kepada masalah autentik, yaitu fokus ke masalah nyata yang ada di lapangan. Yang ketiga, peserta didik belajar secara mandiri. Maksudnya, peserta didik akan belajar secara mandiri sebab mereka fokus menyelesaikan masalah yang diberikan dan berpikir sendiri selama proses penyelesaian. Yang keempat, pelaksanaan berbasis kelompok. Maksudnya, PBL kurang tepat jika diterapkan jika tidak berkelompok. Karena itu, pendidik harus membagi peserta didik lalu menyelesaikan satu masalah secara bersama-sama. Yang kelima, pendidik berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, pendidik memberikan kisi-kisi dalam membantu peserta didik menyelesaikan masalah. Selanjutnya, langkah-langkah PBL. Menurut Warsono dan Hajanto, yang pertama memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. Yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dan mencari penjelasan pembacaan masalah. Yang keempat, mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil pendidikannya dan proses pembelajaran yang tepat dilakukan.
Selanjutnya menurut Soimen, yang pertama menjelaskan tujuan pembelajaran meliputi menjelaskan logistik yang dibutuhkan dan memotivasi siswa dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Yang ketiga, mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk penjelasan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Yang keempat, membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan laporan hasil karya yang sesuai dengan seperti laporan. Yang kelima, guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan mereka. Selanjutnya, mengenai contoh penerapan PBL. Lanjut. Yang pertama, fase pertama yaitu memorientasikan peserta didik terhadap masalah. Kegiatannya yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan saran atau logistik yang dibutuhkan. Selanjutnya, guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah nyata yang dipilih. Fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kegiatannya yaitu pendidik melakukan peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Yang ketiga, mendidik penyelidikan individual maupun kelompok. Kegiatannya yaitu guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini siswa dituntut aktif. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatannya, guru membantu siswa untuk berbagi tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai dengan sebagai hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatannya yaitu guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anda. Selanjutnya kepada Raffi Nusirman, dipersilakan. Pengertian dari PJBL atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Kemandirian siswa dalam belajar untuk menyelesaikan tugas yang dihadapinya merupakan tujuan dari PJBL. Namun, kemandirian dalam belajar perlu dilatih oleh guru kepada siswa agar terbiasa dalam belajar menggunakan PJBL. Siswa SD maupun SMP masih perlu bimbingan dalam menyelesaikan tugas proyek ataupun siswa SMA. Karakteristik PJBL atau Project Based Learning ini ada 5. Yang pertama, sentrality atau pusat. Artinya metode PJBL menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran sehingga baik pendidik maupun peserta didik akan fokus melaksanakan materi pembelajaran ini. Yang kedua, guiding question atau memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Guru akan mengajukan sebuah pertanyaan yang merujuk pada masalah yang harus diselesaikan peserta didik. Pertanyaan ini akan diusahakan peserta didik untuk ditemukan jawabannya dengan melakukan tahap didiknya. Misalnya melakukan analisis, menggunakan alat bantu untuk menemukan jawabannya, dan menghasilkan sebuah produk dari akhir pembelajaran. Yang ketiga, constructive investigation. Karakteristik Project Based Learning yang ketiga, artinya peserta didik di dalam kelas menggunakan metode PJBL akan melakukan investigasi atau penyelidikan pada masalah yang dijelaskan oleh guru. Maksudnya, melakukan analisis masalah dan kemudian mencari cara untuk mengatasinya dan menghasilkan sebuah produk. Jika problem based learning hanya fokus menyelesaikan suatu masalah, maka
menyuruh peserta didik melakukan apa saja. Peserta didik di sini dibebaskan untuk menghasilkan produk jadi. Dan yang terakhir, realisme atau realistis. Realistis bersifat mengusung masalah yang ada di dunia nyata sehingga bukan rekaan apalagi imajinasi dari seorang guru. Langkah-langkah PJDL yang pertama, penentuan pertanyaan dasar atau Scarlett's Essential Question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan dapat membantu penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek atau desain proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasakan memiliki proyek tersebut, sehingga perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin terjadi. Yang ketiga, menyusun jadwal atau schedule. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini yaitu yang pertama, membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek, menentukan waktu akhir proyek, membantu siswa merencanakan cara yang baru, membimbing siswa ketika membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang cara pemberian waktu. Yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa dalam menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Yang kelima, penilaian hasil atau assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur pencapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, serta membantu guru dalam membentuk strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi pengalaman atau evaluation the experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Contoh penerapan PJDL atau Project Based Learning. Yang pertama, topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. Yang kedua, peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan suatu proyek saja atau bisa menghasilkan beberapa proyek. Yang ketiga, proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan. Bisa diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 kali pertemuan. Yang keempat, proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. Yang kelima, bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menunjukkan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih kepada Ibu Herman. Materi selanjutnya kepada Ibu Maria. Silakan. Di sini saya akan melanjutkan materi pengertian discovery learning. Pembelajaran discovery learning merupakan suatu kode pembelajaran untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dan setia dalam ingatan serta tidak akan mudah dilupakan oleh peserta didik. Karakteristik discovery learning. Yang pertama yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua yaitu berpusat pada siswa
Dan yang ketiga yaitu kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Langkah-langkah discovery learning. Langkah-langkah penggunaan discovery learning menurut Jerome Brunet. Yang pertama yaitu stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menunjukkan kebiasaannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Yang kedua yaitu problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulation, langkah selanjutnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan dalam pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang ketiga yaitu data collection, pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat yaitu data processing, pengolahan data. Data processing merupakan kegiatan pengolah data dan informasi yang telah diperoleh pada para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Yang kelima yaitu verification atau penelitian atau pembuktian. Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam yaitu generalization, menarik kesimpulan atau generalisasi. Tahap generalization, menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Selanjutnya contoh penerapan discovery. Yang pertama, pembelajaran dimulai dengan cara guru mengajukan pertanyaan, contoh atau penjelasan singkat yang dapat mengarah pada permasalahan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pandangan atau pendapat terkait topik pembahasan. Yang ketiga, siswa diberikan waktu untuk mengumpulkan data yang relevan. Data ini akan dibutuhkan untuk penunjang jawaban yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu kemudian siswa diberi kesempatan untuk mengolah data yang telah diputuskan. Yang kelima, siswa mempresentasikan hasil pengolahan data yang telah didiskusikan dengan kelompoknya. Siswa menyampaikan pandangan, kritik, saran, serta pertanyaan akan topik tersebut. Yang keenam yaitu guru membimbing siswa untuk dapat menarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh gambaran atas topik yang diangkat. Dan yang terakhir yaitu guru memberikan ulasan kembali terkait hal-hal yang telah dipelajari hari ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Kepada saya naik Pak Zura juga. Terima kasih pada moderator. Sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai PBL. Pertama, langkah-langkah PBL. Tadi saya ingin pada tahun 2014 pada halaman 131 mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam PBL adalah yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Dua, guru membantu siswa dalam mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Ketiga, guru mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi untuk pemecahan masalah. Yang keempat, guru membantu siswa dalam membuat hasil karya dalam bentuk laporan. Dan yang terakhir, guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi. Contoh penerapan dari langkah-langkah PBL yaitu yang pertama, guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah foto atau gambar menunjukkannya sampah di tepi jalan sebagai permasalahan. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan masalah dalam bentuk pertanyaan. Yang keempat, guru membantu peserta didik dalam mengorganisasikan masalah untuk dicari penyelesaiannya. Yang kelima, peserta didik diarahkan mencari informasi dari sumber seperti buku bacaan. Yang keenam, peserta didik mengumpulkan informasi dari buku yang telah dibaca. Yang ketujuh, peserta didik mencatat informasi dalam bentuk laporan.
mengevaluasi hasil penelitian melalui diskusi kelas, dan yang terakhir kelompok yang berhasil memecahkan masalah diberikan penghargaan. Sekian penambahan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih pada saya Pak. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Kepada Putri Ayu, silakan. Baiklah, saya Putri Ayu Sartika izin menambahkan materi mengenai PJBL. PJBL merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. PJBL dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. PJBL dipandang sebagai pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung. Wahyu R 2012 menuliskan karakteristik PJBL itu ada 8. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan dan membuat langkah kerja. Yang kedua, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, peserta didik merancang proses untuk mencapai hasil. Yang keempat, peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Yang kelima, peserta didik melakukan evaluasi secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Yang ketujuh, hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. Dan yang terakhir, yang ke-8, kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dari PJBL. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Terbukti dari beberapa laporan penelitian tentang pembelajaran berbasis proyek yang menyatakan bahwa peserta didik sangat tekun, berusaha keras menyelesaikan proyek. Peserta didik lebih bergairah dalam pembelajaran dan keterlambatan dalam kehadiran sangat berkurang. Yang kedua, beberapa sumber mendeskripsikan bahwa lingkungan belajar pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang bersifat kompleks. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek mempersyaratkan peserta didik harus mampu secara cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi, maka keterampilan peserta didik untuk mencari dan mendapatkan informasi akan meningkat. Yang keempat, pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan peserta didik mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek akan diimplementasikan secara baik, memberikan kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti pelengkap untuk menyelesaikan tugas. Sekian penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Ayu. Apakah masih ada yang belum menambahkan? Pada sini Sarah, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok pengaji. Di sini saya sedikit menambah materi bagian discovery learning. Langkah-langkah dalam mengaplikasikan model discovery learning di kelas. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakteristik siswa atau kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari oleh siswa secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Bagian B ada pelaksanaan. Menurut Syah 2004, dalam mengaplikasikan metode discovery learning,
Di kelas ada beberapa prosedur dalam melaksanakan. Yang pertama ada stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan. Yang kedua problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Yang ketiga data collection atau pengumpulan data. Yang keempat data processing atau pengolahan data. Yang kelima verification atau pembuktian. Dan yang terakhir generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang terakhir ada sistem penilaian, di mana penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Penilaian dapat berupa penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Jika bentuk penilaian berupa penilaian pengetahuan, maka dalam model pembelajaran discovery learning dapat menggunakan tes tertulis. Jika bentuk penilaian menggunakan penilaian proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa, maka pelaksanaan penilaian dapat menggunakan contoh-contoh format penilaian sikap seperti yang ada pada uraian penilaian proses dan hasil belajar pada materi berikutnya. Sekian penambahan dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada sisi sana. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kepada Putra Olivia dipersilakan. Saya Putri Olivia Yasmin dari kelompok 2 ingin bertanya, dari 3 mode pembelajaran yang kalian jelaskan tersebut, mode pembelajaran apa yang lebih efektif dilakukan untuk pembelajaran? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada Ilham Fadliza dipersilakan. Apakah semua jenis materi pelajaran cocok untuk problem based learning atau apakah ada pembatasan dalam penggunaan? Selanjutnya kepada Bisa Widianti, silakan. Baik, saya bertanya kepada kelompok Sumiati, apa peran ibu dalam PTPL dan bagaimana ibu dapat memfasilitasi pembelajaran selama proyek? Baik, terima kasih kepada Lisa. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mohon izin kepada izin ya. Berikan waktu kepada kami untuk mencari jawaban dari teman-teman. Terserah kamu. Iya, masih pagi kan padahal. Risma begadang banget sih. Jangan dibuka. Soalnya misalkan kemarin malam sedang berada panggilan lain. Iya, ada izin kamu. Ya, emang gitu. Emang boleh delegasi itu di ya, delegasi itu di delegasi Masih baik. delegasi Asal Sidex. Oh, hati-hati kita gorengan jatuh masing-masing. Pakai pokoknya kalau tertulis kok ada sekian ada nggak boleh makan nih kamu
Biasanya ya biasanya sekarang serius sedikit. Coba pakai wifi. Kamu ada soalnya Pakai wifi bisa di. bisa kan? Yang aku tanya di iklan ada tanya soalnya Ya tapi pakai wifi bisa kan? Ya bukan Windows deh. iya aku nanya kenapa dan biasa Mati aja Sar. Aku tahu MG loh guys. Sarah matiin. Baik, pertanyaan pertama dari siapa? Oke, untuk menjawab pertanyaan Kamu itu buat? kita akan dijawab oleh Dini sama Mariam. Ada Putih. Udah dilanjutin. Aku tahu MG bisa ya. Bisa di. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Kusmanda, yaitu apakah semua jenis materi pelajaran cocok untuk PBL atau apakah ada pembatasan dalam penggunaannya? PBL, Program Based Learning, cenderung cocok untuk berbagai jenis materi pembelajaran, tetapi ada beberapa pembatasan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu konteks pembelajaran. PBL lebih efektif ketika materi pelajaran dapat disajikan dalam konteks masalah dunia nyata atau situasi nyata. Ini memungkinkan siswa untuk melihat relevansi dan aplikasi pengetahuan mereka. Yang kedua yaitu interdisipliner. PBL sering digunakan dalam konteks interdisipliner di mana siswa dapat menerapkan pengetahuan dari berbagai subjek untuk memecahkan masalah kompleks. Yang ketiga yaitu penguasaan dasar. Sebelum menerapkan PBL, siswa biasanya memerlukan pemahaman dasar tentang materi pelajaran. PBL dapat digunakan sebagai metode lanjutan setelah mereka memiliki dasar yang kuat. Yang keempat yaitu sumber daya. PBL dapat memerlukan sumber daya tambahan termasuk akses ke informasi dan materi pendukung. Ini perlu dipertimbangkan. Yang kelima yaitu fasilitator yang terlatih. PBL sering memerlukan peran fasilitator yang terlatih untuk membimbing siswa dalam proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu waktu. PBL dapat memerlukan waktu lebih lama daripada metode pengajaran konvensional, jadi waktu pembelajaran yang tersedia harus dipertimbangkan. Pada akhirnya, keputusan untuk menggunakan PBL atau metode pembelajaran lainnya harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks khusus. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih pada Putih Misal. Apakah ada yang teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Tidak. Kepada Siti Sarah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Di sini saya akan menambah jawaban dari kelompok penyaji pertanyaan dari Nova. Pertanyaannya ialah apakah semua jenis materi pelajaran cocok untuk PBL dan apakah ada pembatasan dalam penggunaannya? PBL adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran melalui proyek atau tugas yang menantang dan menarik. Namun, tidak semua jenis materi pelajaran cocok untuk PBL. Berikut adalah beberapa pembatasan dalam penggunaan PBL. Yang pertama, materi pembelajaran yang sangat teoritis dan abstrak mungkin tidak cocok untuk PBL karena sulit untuk diaplikasikan dalam proyek atau tugas yang konkret. Yang kedua, materi pelajaran yang memerlukan pemahaman konsep dasar yang kuat sebelum dapat diterapkan dalam proyek atau tugas mungkin tidak cocok untuk PBL. Yang keempat, materi pelajaran yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan detail mungkin tidak cocok untuk PBL karena proyek atau tugas yang dibuat dalam PBL biasanya memiliki batasan waktu dan sumber daya. Terakhir, materi pelajaran yang memerlukan penilaian objektif dan standar mungkin tidak cocok untuk PBL karena proyek atau tugas yang dibuat dalam PBL biasanya bersifat subjektif dan unik. Namun, PBL dapat digunakan dalam berbagai jenis materi pelajaran.
terutama yang memerlukan keterampilan pemecahan masalah, kerjasama, dan kreativitas. Beberapa contoh materi pelajaran yang cocok untuk PBL adalah sains, matematika, seni, bahasa, dan sejarah. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Siti Sarah. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, apakah Dilva Kusmalinda paham dengan jawaban yang diberikan kelompok kami dan Siti Sarah? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji dan jawaban dari Sarah. Saya dapat menjawab. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya siapa? Selanjutnya pertanyaan dari Rizka Walianti akan dijawab oleh Rafiq Husni Leman. Kepada Amin, silakan.